Bismillahirrahmanirrahim. Sukses. Selamat pagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Di sini kami ingin meminta waktunya sebentar kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sambil menunggu antrian sebelum dipanggil untuk periksa ke dokter. Kami di sini ingin mengadakan penyuluhan dengan topik penyuluhan diabetes ibu. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan Puskesmas yang sudah mengizinkan kami untuk melakukan penyuluhan di Puskesmas Sumur Batu. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau meluangkan waktunya untuk menyimak penyuluhan dari kami. Perkenalkan, kami dari mahasiswa dan mahasiswi Stikas Bani Saleh, program studi farmasi semester 7 angkatan 2019, tahun akademik 2022-2023. Di sini kami mengadakan penyuluhan dengan topik penyuluhan diabetes ibu, yaitu dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan baik dan benar. Penyuluhannya akan disampaikan oleh teman kami sendiri kepada pemateri. Saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih banyak untuk waktunya. Salam sehat sejahtera semuanya. Di sini saya selaku pemateri akan menjelaskan apa sih itu dagus ibu yang bisa dilihat pada lembar formulir yang dibagikan kepada bapak ibu sekalian semuanya. Ya, sudah dapat semua kan ibu-ibu ya? Iya, sudah dapat snacknya semua belum? Sudah, alhamdulillah. Oke, kita akan langsung ke pemateri. Jelaskan. Ya, baik. Ya, baik, ibu dan bapak, di sini bisa dilihat ya, dagus ibu. Sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu dagus ibu? Tidak ya, mungkin bisa dibaca di brosur yang sudah didapatkan. Ya, jadi dagus ibu itu dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Maksudnya apa di sini? Next. Ya, jadi maksudnya di sini adalah dapatkan obat dengan benar. Bagaimana cara kita mendapatkan obat dengan benar? Lalu bagaimana cara kita menggunakan obat dengan benar? Bagaimana caranya menyimpan obat dengan benar dan membuang obat dengan benar? Next. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, apa itu dagus ibu? Dagus ibu itu dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Ini adalah suatu program gerakan keluarga sadar obat yang diprakarsai oleh Ikatan Apoteker Indonesia dalam mencapai pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan obat dengan benar.
Ya, Dabus Ibu ini merupakan salah satu upaya peningkatan kesehatan bagi masyarakat yang diselenggarakan melalui kegiatan pelayanan kesehatan oleh tenaga kefarmasian. Next. Nah, yang pertama itu dapatkan obat dengan benar. Mungkin di sini ibu-ibu kalau membeli obat biasanya di mana? Apotik ya. Ya. Jadi kita di sini kalau membeli obat itu memang harusnya di apotik ya. Apotik yang sudah berizin, yang sudah ada izinnya. Bagaimana cara kita tahu bahwa apotik itu sudah ada izinnya? Bisa dilihat biasanya itu ada di pelang depan. Itu sudah ada nama apoteker dan juga surat izin apoteknya seperti itu. Yang pertama itu poinnya obat dapat diperoleh di apotik, supermarket dan juga toko obat berizin. Lalu untuk obat dengan resep hanya dapat diperoleh di apotik. Jadi tidak bisa di sembarang tempat ya, di toko obat yang tidak ada izin, tidak ada praktek apotekernya itu tidak bisa. Lalu yang ketiga, pastikan apotek yang akan didatangi itu terpercaya dan memiliki izin apotik seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu pastikan ada apoteker yang dapat menjamin obat yang Anda beli. Lalu periksa nomor registrasi, nama dan alamat pabrik pembuat obat. Dan teliti dan lihatlah tanggal kadaluarsa yang ada pada kemasan obat. Next. Jadi bagaimana tips untuk mendapatkan obat dengan benar? Yang pertama, perhatikan golongan obat. Nanti akan saya jelaskan. Lalu yang kedua, perhatikan peringatan yang ada pada brosur dan kemasan obat. Lalu yang ketiga, perhatikan tanggal kadaluarsa obat. Next. Ya, ini merupakan logo penggolongan obat ya. Logo penggolongan obat yang harus diperhatikan. Yang pertama itu obat bebas. Obat bebas di sini biasanya logo ini itu berwarna hijau dan biasanya terdapat pada obat-obat bebas yang beredar di pasaran seperti itu. Bisa ditemukan di toko obat, lalu di warung juga bisa ya. Seperti ini logonya. Keterangannya obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Jadi tidak menggunakan resep dokter, obat ini bisa diperoleh dengan bebas seperti itu. Lalu yang kedua, obat bebas terbatas. Logo ini ditandai dengan warna biru tua. Untuk keterangannya, obat yang boleh dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter. Namun obat ini tuh memiliki tanda khusus ya, peringatan khusus seperti itu. Nanti ada tandanya, nanti akan saya jelaskan. Lalu untuk yang ketiga itu obat keras, ditandai dengan logo berwarna merah dengan huruf K. Huruf K itu obat keras. Ya, keterangannya obat hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter. Jadi ini obat yang hanya boleh diperoleh dengan menggunakan resep dokter. Dan yang terakhir, obat narkotika. Obat hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter dan dapat menyebabkan ketergantungan. Jadi ini tidak sembarangan yang didapatkan atau diperoleh. Next. Ya, tadi untuk obat bebas terbatas memiliki tanda peringatan. Ini obat ini bisa diperoleh dengan bebas, tetapi ada beberapa peringatan seperti itu. Yang pertama, P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Lalu P nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Biasanya ini untuk obat-obat yang obat kumur seperti itu. Lalu yang ketiga, awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. Biasanya tanda ini ada pada salep ya, obat-obat luar yang dipakai topikal di
tubuh seperti itu. Lalu yang keempat, awas obat keras hanya untuk dibakar. Biasanya ini terdapat pada obat nyamuk yang dibakar seperti itu. Lalu P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Dan yang terakhir, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Lanjut. Ya, tadi sudah saya terangkan bagaimana cara mendapatkan obat dengan benar. Lalu yang kedua gunakan obat dengan benar. Sebelum menggunakan obat, jangan lupa untuk memperhatikan isi dan penanda yang terdapat di dalamnya. Apa saja itu isi dan penandanya? Yang pertama, nama dan industri farmasi pembuat obat. Jadi harus diperhatikan nama dan nama industri farmasi pembuat obatnya itu. Lalu yang kedua, nama obat dan zat aktif yang terkandung di dalamnya juga harus diperhatikan. Lalu yang ketiga, efek sampingnya, efek samping obat yang bisa muncul akibat minum obat tersebut. Ya. Ya, ini selain yang tadi yang harus diperhatikan juga indikasi mengenai khasiat dan kegunaan dari obat yang dikonsumsi ya. Jadi jangan sampai kita salah membeli obat, kita sakit batuk tapi belinya obat pilek, obat mah gitu. Jadi harus tahu indikasinya. Lalu yang kedua, kemasan obat. Periksa apakah masih dalam kemasannya itu masih dalam keadaan baik atau sudah rusak ya. Lalu yang ketiga, batas kadaluarsa. Ini penting sekali. Batas kadaluarsa harus diperhatikan juga. Jika melewati tanggal yang telah ditentukan, maka tidak boleh dikonsumsi. Lalu yang keempat, diperhatikan juga logo obatnya. Identitas golongannya, misalnya obat bebas terbatas, obat keras yang sudah tadi saya jelaskan, golongan obatnya. Lalu yang kelima, izin edar, nomor izin edar. Ya, ini cara menggunakan obat. Yang pertama, minum obat sesuai waktunya. Lalu yang kedua, bila Anda hamil atau menyusui, tanyakan obat yang sesuai. Gunakan obat sesuai dengan cara penggunaannya. Ya, ini contoh cara-cara penggunaan obat ya, bisa dilihat di leaflet yang sudah dibagikan juga ada cara penggunaannya. Ini contoh cara penggunaan obat suppositoria. Lalu next, bisa dibaca sendiri ya Bapak dan Ibu ya, di leafletnya sudah ada. Lalu ini untuk salep mata. Lalu ini untuk obat tetes mata. Ya. Lalu obat tetes hidung, posisinya seperti ini, bisa dilihat. Yang pertama itu bersihkan hidung, lalu duduk dan dengangkan kepala ke belakang dan berbaring dengan bantal. Lalu pipet dimasukkan 1 cm, teteskan dan tahan posisi kepala selama beberapa menit. Lalu bilas ujung pipet dengan air panas dan keringkan, lalu cuci tangan seperti itu. Ya, ini pemakaian obat semprot hidung. Ya, yang pertama bersihkan hidung tengkuk kepala sedikit ke depan. Lalu yang kedua, kocok kuat obat semprot. Ujung spray dimasukkan ke dalam salah satu lubang hidung seperti yang terlihat di gambar ya. Lalu lubang hidung yang satu dan juga mulutnya itu ditutup, hirup udara perlahan dan semprotkan obat dengan menekan kuat botol spray yang dipegang itu ya.
Lalu ujung spray ditarik dan kepala ditekuk ke depan sampai posisi di antara lutut. Ya, ini untuk penggunaan tanda telinga. Ya, untuk selanjutnya saya akan serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rizka. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, di sini simpan obatnya. Jadi bagaimana sih cara kita menyimpan obat yang baik dan benar? Yang pertama itu kita lihat dalam kemasan obat tersebut, itu aturannya untuk disimpan pada suhu berapa. Contohnya kalau ibu yang mendapatkan insulin, itu sebelum dibuka diletakkannya di dalam kulkas, itu ada aturannya. Contohnya kalau untuk obat-obat kapsul itu di dalam suhu ruangan. Suhu ruangan yang seperti apa? Biasanya di dalam lemari atau suhu ruangan normalnya. Jauhkan dari sinar matahari langsung. Jadi jauhkan obat-obat itu dari sinar matahari langsung. Kemudian jauhkan dari jangkauan anak-anak kecil. Nah, kalau ibu-ibu mau udah pada pinter nyimpennya Bu ya. Jauhkan dari jangkauan anak kecil, kemudian diletakkan di dalam lemari dan dikunci obatnya. Itu untuk simpannya, ya. Yang pertama tadi saya ulangi lagi, dilihat dalam kemasan obat tersebut untuk disimpan pada suhu ruangan berapa. Dan yang kedua ditempatkan di dalam lemari pendingin atau tidak. Oke, next. Nah, yang terakhir itu bu atau buang obat dengan benar. Ya, yang pertama cara membuang obat yang benar itu copot semua label. Kalau dapat obat yang seperti OPH itu kan ada labelnya, ada kertasnya, itu dicopot semuanya baru dibuang. Yang kedua untuk kapsul, tablet atau bentuk padat lainnya hancurkan dahulu, jadi ditumbuk dulu sebelum dibuang. Dan campur obat tersebut dengan tanah atau langsung ditaruh di tempat tanah. Biasanya kalau ibu-ibu naruhnya di pot bunga begitu, dihancurkan dulu baru ditaruh di pot bunga. Atau bahan kotorannya masukkan plastik dan buang ke tempat sampah. Yang ketiga untuk cairan selain antibiotik, buang isinya pada kloset. Jadi kalau untuk cairan seperti obat batuk atau obat gatal atau obat lambung itu buang aja di dalam kloset selain antibiotik. Dan untuk cairan antibiotik, buang isi bersama wadah dengan menghilangkan label ke tempat sampah. Jadi sebelum dibuang botol antibiotik itu ke tempat sampah, dihilangkan dulu labelnya. Ya, oke, next. Nah, contohnya seperti ini Bu, lepaskan dulu labelnya dari botol yang kosong, baru kita buang. Yang kedua yaitu campur obat dengan kotoran kucing atau bubuk kopi kalau tidak ada tanah di situnya. Nah, yang ketiga masukkan dan campurkan ke dalam plastik dan tutup rapat, kemudian dibuang ke tempat sampah. Tapi sayang kan kopinya Bu ya, kalau dibuang-buang ya. Biasanya selain menggunakan kopi, dia menggunakan tanah atau tanah kering baru dibuang. Oke. Ciri-ciri obat rusak, yang pertama yaitu kemasannya rusak. Kalau kemasannya rusak Bu, dilihat itu tidak dapat digunakan kalau kemasan obatnya rusak. Yang kedua yaitu batas kadaluarsanya, diperhatikan baik-baik batas kadaluarsa pada obat. Karena kalau obat sudah kadaluarsa itu dia tidak memiliki efek atau malah merusak dan timbulnya menjadi racun. Ya. Yang ketiga yaitu dilihat juga. Misalkan contohnya obat Roma dari warna hijau menjadi merah, nah itu berarti tidak dapat digunakan ya, bapak ibu-ibu. Atau baunya beda atau rasanya kok juga beda, itu jangan digunakan kembali lagi. Kalau obat tetes mata itu jika dibukanya sudah lebih dari sebulan itu tidak dapat digunakan lagi ya. Ya, ini untuk perhatiannya. Yang pertama, jangan mudah meniru menggunakan obat seperti orang lain. Jadi Ibu jangan mudah untuk mendengarkan, contohnya tetangga ada yang ngomong, Bu pakai obat ini, Ibu langsung mudah menggunakannya, itu tidak boleh. Itu tidak benar. Alangkah baiknya Ibu konsultasikan dulu dengan dokter atau dengan tenaga medis.
Yang kedua, pada saat ke dokter, jelaskan secara rinci keluhan Anda dan patuhi petunjuk dokter. Jadi kalau ketemu dokter, ibu dijelaskan semua penyakitnya. Pak, saya rasanya begini, begini, begini. Jadi tidak ada yang disembunyikan, harus semuanya tuntas supaya dokter pun mudah dalam mengidentifikasi penyakitnya. Yang ketiga, patuhi petunjuk apoteker di apotik tentang penggunaan dan penyimpanan obat. Nah, kalau di apotik, ibu kalau tidak tahu obat itu, tanyakan saja dengan apotiknya. Ini cara penggunaannya, ini fungsinya atau apa, itu hak pada konsumen. Oke, next. Next. Yes. Next. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang resep. Resep itu yang biasa kalau untuk kontrol kertas resep adalah permintaan dari dokter untuk dokter gigi dan dokter hewan yang memenuhi ketentuan perundang-undangan apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat kepada pasien. Jadi resep itu adalah tanda bukti permintaan dokter kepada apoteker untuk memberikan obat dan ketentuan kepada pasien. Oke, contohnya seperti ini. Oke, sudah? Ya, sekian dari kami untuk penyuluhannya tentang obat, yaitu Dagusibu tadi, program kesehatan dari farmasi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Kan? Mungkin ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang bisa menyebutkan golongan obat apa saja yang sudah kami sampaikan tadi. Bisa dilihat dari brosurnya, bisa dibaca dulu. Nanti kita juga ada sedikit hadiah kenang-kenangan buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang bisa menjawab pertanyaan dari kami. Untuk ibu yang kerudung oranye mungkin bisa sedikit menjelaskan, Bu. Sebutkan saja golongan obat yang tadi sudah kami sampaikan. Bentar ya, Bu. Bentar. Bentar ya. Ibu coba perkenalkan diri dulu ya, Bu. Coba Ibu perkenalkan diri dulu, terus jawabnya. Ya, nama saya Claudia Siti. Bisa diulang, Bu? Nama saya Claudia Siti. Ya, saya RD4. Bisa. Ada golongan obat yaitu obat PBS pertama yang berwarna hijau dengan garis putih berwarna hitam. Dapat diperoleh di semua toko obat berizin supermarket dan apotek. Ya, kedua obat bebas kertas. Ya, pertama Antrian nomor 1 lansia dengan garis putih berwarna hitam dan disertai dengan peringatan terkait obat yang digunakan. Dapat digunakan di semua toko obat berizin dan apotek. Yang satu lagi, Bu, ada lagi? C. Obat keras bertanda lingkaran berwarna merah dengan garis putih berwarna hitam dengan huruf K. Di tengah yang menyentuh garis putih, obat ini hanya boleh dijual di apotek. Ya, baik. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Ada sedikit hadiah dari kami. Terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya, saya ingin bertanya apakah di sini ada yang tahu catatan untuk penggunaan sediaan suppositoria. Suppositoria itu sebelum digunakan harus diapakan terlebih dahulu supaya efek obat yang diharapkan bisa sesuai dengan efek terapinya. Ada ibu-ibu yang tahu catatan untuk sediaan suppositoria atau bapak-bapak di sini? Atau Masnya bisa menjelaskan? Perkenalkan diri dulu ya, Mas. Nama saya Dimas. Ya.
beli pesawat. Ya, silakan Mas Dimas. Untuk penggunaan supositoria, Ya. satu, cukup mencuci tangan terlebih dahulu dengan air dan sabun. Dua, buka bungkus supositoria dan basahi supositoria yang runcing dengan sedikit air atau buka air panas. Untuk yang ketiga, Yang ketiganya berbaring miring di tempat tidur dan tekuk salah satu kaki. Masukkan supositoria ke dalam dubur dengan posisi bagian yang runcing di atas. Yang keempatnya, tetap berbaring selama beberapa menit. Itu adalah 4 cara untuk menggunakan supositoria. ya, baik. Terima kasih ya Mas untuk jawabannya. Saya tambahkan untuk supositoria sebelum digunakan, jangan lupa untuk masukkan terlebih dahulu ke lemari es kurang lebih selama 30 menit. Jadi ketika ingin menggunakan sediaan supositoria yang melalui dubur, sediaannya bisa baik dan tidak melunak di tangan. Jadi obatnya bisa masuk ke dalam tubuh semuanya. Terima kasih untuk yang sudah menjawab. Antrian nomor 1 umum. Di sini ada yang bisa menjawab tentang penggunaan obat tetes mata ketika sudah 1 bulan penggunaan. Apakah masih bisa digunakan atau tidak? Tidak. Ya. Nanti kalau obat tetes mata sudah kebuka segelnya bisa langsung dibuang aja ya Bu, soalnya itu udah nggak steril takutnya, jadinya mendingan dibuang aja. Iya, tapi nggak boleh, bukannya udah lebih dari sebulan ya Bu, harus dibuang aja airnya, nanti nggak boleh dibuang tempatnya. Ya, terima kasih Bu. Kira-kira di sini ada yang tahu apa yang harus diperhatikan dalam menggunakan obat? Di situ juga ada di brosur yang sudah kami bagikan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan obat. Ada yang bisa menjawab untuk yang harus diperhatikan dalam penggunaan obat? Ya mungkin siapa yang bisa? Masnya yang jaket hitam bisa? Sama itu jawab? Gak apa ya? Kenalkan diri. Saya Suryadi. Ya, silakan Mas jawabannya. Antrian nomor 2 umum. Tadi apa pertanyaannya? Yang perlu diperhatikan dalam penggunaan obat. 1, periksa kelengkapan kemasan obat, nomor izin dan nomor izin edar atau NIE dan tanggal kebebasan. Gunakan obat sesuai dengan cara penggunaannya. Obat antibiotik harus dialihkan dan tanyakan pada apoteker cara penggunaan tidak ada. Ya, oke, terima kasih Mas atas jawabannya. Mas. Ya benar ya, untuk penggunaan obat yang harus diperhatikan, kita harus mengecek kelengkapan kemasannya, yaitu lihat nomor izin edar, pastikan obat yang kita terima benar-benar obat yang sudah terdaftar di Badan POM, dan cek juga tanggal kadaluarsanya. Gunakan juga obat sesuai dengan cara penggunaannya yang sudah disampaikan oleh apoteker atau dokter. Dan untuk obat antibiotik jangan lupa untuk selalu dihabiskan, karena kalau antibiotik yang nggak dihabiskan nanti jadinya resisten sama tubuh kita sendiri. Dan jangan lupa untuk selalu bertanya kepada apoteker ketika belum paham bagaimana cara penggunaan sediaan obat. Misalnya kayak yang tadi supositoria atau tadi seperti tetes semprot hidung atau tetes hidungnya, bisa ditanyakan kepada apoteker yang menyerahkan obat-obatannya. Baik, demikian materi penyuluhan dari kami. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi bapak dan ibu serta keluarga yang ada di rumah. Mohon maaf dari kami juga masih belajar. Kami dari mahasiswa-mahasiswi Stikas Bani Saleh, program studi farmasi semester 7.
angkatan 2019 tahun akademik 2022-2023. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayur. Halo guys. Halo guys. Baik, saya ucapkan terima kasih kembali kepada pimpinan Puskesmas Sumur Batu yang sudah mengizinkan kami untuk melakukan penyuluhan di Puskesmas ini, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu atas kesediaan waktunya dalam menjelaskan penyuluhan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.